ke channel kita untuk hari ini karena sudah banyak request dari teman-teman yang untuk membahas sum filter dan juga mungkin keseluruhan kita akan membahas masalah spek dan juga yang ada di akuarium ini ya. Jadi supaya lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Jadi untuk akuarium ini memang panjangnya sekitar 155 cm, lebarnya 55 cm dan tinggi 60 cm. Dengan kaca 12 mili, kaca biasa tapi bukan tempered. Jadi untuk tank ini memang menggunakan sum filter yang saya desain sendiri, tapi ada kesalahan hitungan untuk overflow-nya. Jadi untuk yang kalau teman-teman bisa lihat itu di dekatnya mobil itu, jadi untuk inputnya ke atas untuk waterfall filternya ini terlalu lebar. Jadi nanti akan kita bahas lagi, dan juga untuk spek keseluruhan. Jadi mungkin dari sum filternya adalah dari mechanical chambernya ini, kalau mungkin kelihatan ya, kita menggunakan matala ada yang hijau, abu-abu, terus biofil, jaring nelayan ke atas, terus kaos kaki. Ini remedial filter mechanical-nya. Dan chamber yang kedua kita menggunakan K1 Calnes, ada Vivaria Biocolumn dan juga washer Momogi. Terus di chamber ketiga untuk biologisnya juga ada Super Bio, Crystal Bio, terus juga ada ini Neomedia yang hard dan juga yang netral. Terus di chamber keempat ini pompa. Jadi kalau teman-teman mungkin mau lihat dari pompanya, ini cuma ada pompa dan juga lampu UV, motor dalamnya. Terus juga kita lanjut untuk yang ke atas untuk aerator, dan kita formatnya ada dua outputnya, yang satu untuk di K1 Calnes-nya dan satu untuk di chamber ataupun main tank-nya. Heater saya letakkan di main tank karena saya di daerah Magelang yang notabene dingin. Jadi kalau untuk di sum filter kurang maksimal hasilnya. Wave maker 10.000 liter per jam. Jadi untuk heaternya saya membeli yang 150 watt karena waktu itu karena masih di Karawang panas, jadi ya masih sanggup. Karena di sini makanya kita lebih dingin harus pakai yang ini. Untuk lampu, jatuh. Lampu seperti yang sudah bahas di video sebelumnya. Jadi untuk yang belakang ini saya menggunakan Safai Pro yang T5 double, sedangkan yang depan itu kita menggunakan Mayin V-Plus. Tapi kalau untuk siang seperti ini pagi, saya biasanya mematikan dulu. Kalau untuk malam, kalau bisa lihat, kalau dihidupkan itu seperti ini. Oh ya, untuk yang depan lampunya kita celup setengah ya. Terus yang belakang kita gantung saja, jadi tidak dicelup. Itu untuk output input air dari chamber terakhir. Jadi seperti yang kita bahas dari awal video tadi, kita ada salah hitungan untuk input dan juga outputnya air overflow-nya. Kita lubangnya terlalu besar, jadi 1/4 inci, jadi overflow-nya sangat besar sekali. Jadi untuk inputnya kadang memang nggak sanggup. Saya pakai pompa ukuran 5800. Oh ya, untuk ikan yang super red lagi sakit, jadi kita karantina dulu. Jadi karena kemarin bertengkar sama yang golden. Sementara untuk informasi tank untuk sementara ini seperti ini, tapi tetap tidak ada perubahan.
sementara untuk semua sub filternya mungkin teman-teman bisa lihat ya, jadi ukurannya 120 cm kali 30 kali 40. Jadi kalau dilihat dari view ke sini seperti ini. Memang sengaja tidak dibuat kabinet karena dari awal memang formatnya tank ini adalah untuk memudahkan proses dimana kita untuk backwash ataupun juga untuk memonitor, karena saya menggunakan simple sistem seperti ini, jadi tidak ada kabinet untuk mengelilingi sub filternya supaya saya lebih mudah untuk memonitor tingkat air dan tinggi air di dalam sub filter. Jadi itu saja untuk penjelasan tentang sub filter kita. Jadi kalau teman-teman yang mungkin mau nyoba, tapi tidak disarankan untuk size seperti ini ya, karena ini adalah percobaan pertama saya ketika membuat sub filter. Jadi lebih detailnya lagi, kalau kita bisa lihat ini gapnya antar sub filter ini terlalu lebar. Ada untungnya, ada plus dan minusnya. Ketika untuk gapnya terlalu lebar seperti ini, kita memudahkan untuk proses cleaningnya, tapi tidak untuk overflow ataupun juga aliran air, karena pasti teman-teman butuh pompa yang sangat besar sekali untuk mengalirkan. Oke, itu saja mungkin yang kita bisa jelaskan untuk dari sub filter dari tank ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Jadi tidak untuk dicontoh, tapi kalau ada yang bagus untuk dicontoh silahkan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like channel kita ya. Thank you.